Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics ya. Dan gak kerasa, udah hari Senin lagi, berarti sudah weekly close, dan dalam 24 jam terakhir kurang lebih rally sebesar 1% di angka 2,1 triliun US dollars. Bitcoin dominance koreksi tipis di 0,03%. Tapi lagi-lagi mungkin yang paling penting adalah daily dan weekly close-nya ya. Untuk daily-nya kita bisa lihat di sini dengan jelas Bitcoin ke-reject oleh MA50. Ini clear as day ya. Nah, jadi ini masih cukup mengkhawatirkan nih ya, karena lu bisa lihat dari tanggal 9 Agustus sampai sekarang masih polanya cenderung bearish, membuat low, lower high, lower low, lower high ya. Nah, ini lower high, apakah akan terjadi lower low? We'll see dalam beberapa hari ke depan apakah dia akan daily close di bawah dari 57.574. Kalau di bawah dari itu, ya berarti itu artinya benar-benar pelanjutan tren ya, at least secara short term. Nah, untuk weekly-nya bikin bingung. Kenapa? Karena weekly-nya itu close-nya kembali kurang lebih di angka sini. Nggak beda jauh, di angka 58 ribuan. Gitu. Jadi di daily menunjukkan momentum bearish secara short term. Tetapi time frame di weekly menunjukkan dia masih ada resilient untuk nggak sampai jebol dan membuat lower low. Begitu. Jadi mungkin mirip-mirip kayak gini nih ya. Mirip-mirip kayak di masa-masa dia membuat suatu higher low ya. Itu ada perlawanan dulu sama resisten. Nah, di sini dia duel, akhirnya kita lihat apakah reversal ya dan menang struktur, atau bisa aja, tapi nggak ada contoh sayangnya, contohnya jauh ke belakang. Gue malas carinya ya, takut kepanjangan. Basically kayak gini, hasilnya turun. Gitu. Jadi fake out, higher low-nya tuh bisa aja jadi fake out begitu. Nah, karena kita ini bukan channel dukun, kita nggak bisa bilang mana yang menang ya. Apakah akan seperti di sini ya, yang menang itu support atau struktur, atau yang menang resisten. Nah, tetapi kali ini resistennya jujurnya kita nggak bisa tutup mata, numpuk sih ya. Numpuk banget bahkan ya, dan death cross-nya udah kayak death cross berjamaah. Kita lihat di sini ya. Death cross pertama tuh MA50 sama 200. Langsung bereaksi jadi resisten. Lu lihat di sini, langsung reject ya. Udah gitu MA20 death cross sama 200. Death cross lagi sama 50. Dan sekarang kita bisa lihat setiap kali dia bersentuhan dengan salah satu moving average yang ada di sini, 20, 50 dan 200, yang terjadi adalah rejection sampai saat ini. Ya, jadi ya plus satu lagi sih sebenarnya ya, nyaris lupa, yaitu BSP. BSP udah di retest 1 2 3 4 kali di retest ya. Nah, jadi ya memang jujurnya resistennya numpuk banget sih. Yang menjadi satu yang menjadi support itu ya basically hanya struktur yang pecah aja. Begitu menurut gua. Tapi ya lagi-lagi ya, we'll never know, jangan-jangan bisa aja struktur ini tiba-tiba kuat dan menembus semua. Itu bukannya tidak mungkin ya. Tapi kalau dari resisten yang kita kumpulkan di sini dan price action dalam beberapa hari ke belakang ini masih cenderung lebih ke bearish gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ini ya. Kita akan bahas mengenai indeks dolar. Indeks dolar itu sekarang udah open dan ya sedikit melemah lagi begitu ya. Nah, untuk news hari ini tuh seingat gue nggak ada apa-apa. Ya benar, hari ini nggak ada apa-apa. Besok juga belum kayaknya. Mulai rame tuh hari Rabu. Hari Rabu itu kita mulai akan keluar bintang 3 nih ya. Nah, hari Rabu dari US itu akan keluar ini nih, crude oil inventories, tapi that's it ya. Nah, yang seru tuh nanti nih, hari Kamis atau Jumat. Nah, Kamis langsung ada initial jobless claim, ada S&P Global US Manufacturing PMI, lalu Global Services PMI, dan seterusnya. Begitu ya. Dan nanti hari Jumat, bosnya ngomong nih ya, Jerome Powell akan speech di tanggal berapa nih? Tanggal 23 Agustus begitu. Nah, itu yang kemungkinan bisa terjadi volatility kalau sampai ada pengumuman yang mengerikan begitu ya. Oke, tapi sebelum sampai sana lu bisa lihat sendiri ya. TA kalau nggak kena fundamental atau news yang mengagetkan, rapih. Lu bisa lihat di sini, rapih ya. Death cross ya. Sebelum death cross ada rally dulu. Reject membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Ya, jadi sebenarnya TA tuh kepake banget ya.
Nah, cuman kadang-kadang news ini bikin ya bisa bikin berantakan gitu. Anggap kayak gini deh, kayak kita pakai mobil. Menurut tuh mobil berguna banget nggak? Ya berguna banget ya dong. Lu bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan jauh lebih cepat, ya nggak kena angin, nggak kena hujan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan lu pakai mobil tiba-tiba ada hujan badai, anggap lu misalkan di Amrik gitu ya, di mana banyak twister tuh ya, banyak apa ya banyak inilah atau kalau nggak kayak di Jepang deh, banyak bencana alam, wah kena gempa, kena tsunami ya hancur gitu bisa berantakan. Nah itu tuh yang terjadi saat keluar news-news yang sangat penting kayak kemarin tuh misalkan ada apa di situ initial jobless claim ya dan seterusnya gitu. Dan itu pun kadang-kadang kita nggak pernah bisa tahu sama kayak gempa. Kita nggak tahu gempa selanjutnya akan besar atau kecil. Nah ternyata gempanya gede di sini nih. Bam, ngepam 11%. Nah di sini kemarin orang berharap gempanya juga gede lagi nih. Taunya enggak. Nah itu kena boncos. Jadi lagi-lagi makanya kalau gue pribadi campurin dua-duanya begitu. Dan kalau ditanya emphasisnya kemana, lebih fokus kemana, fokus TA dulu. Fokus TA. Nah untuk news atau fundamental ya tinggal kita pantau deket-deket jam segitu, ya kita jangan ambil resiko berlebihan gitu. Misalkan nih, wah kita kayak kemarin misalkan di sini buka posisi short gitu, wah ini udah profit nih, udah profit. Nah udah mau keluar news, nah kita nggak tahu newsnya kayak gimana kan efeknya. Nah lu pertimbangin tuh tutup posisi dulu kalau lu konservatif. Kalau lu agresif ya monggo silahkan. Kalau agresif kan udah kebayang sendiri lah ya. Lu bisa jaga resiko lah harusnya gitu ya. Harusnya, gua harap sih bisa jaga resiko. Tapi ya kalau lu konservatif, udah keluar atau udah mau keluar data-data penting, lu udah profit ya udahlah tutup aja posisi just in case volatility-nya nggak bersahabat. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance ini kondisinya sih ya, kemarin ternyata koreksi ya. Ternyata lower high-nya beneran kejadian ya. Tadinya kan membuat higher high, higher low, higher high, higher low terus ya. Nah sampai titik ini dia membuat suatu lower high. Apakah lower high ini bisa menjadi suatu pertanda bahwa Bitcoin dominance akan koreksi lebih dalam ya? We'll see. Karena ini mirip-mirip kayak ya kondisi Bitcoin ya di weekly yang pecah struktur. Nah kalau ini pecah strukturnya dari lower low, lower high, lower low, lower high. Nah di ini untuk Bitcoin dominance balik nih mulai bentuk suatu lower high juga. Begitu. Jadi ya we'll see. Tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan punya ekspektasi yang aneh-aneh begitu. Dan jangan sampai berpikir gini nih, setiap kali Bitcoin dominance turun, wah udah nih paten altcoin season. Hati-hati. Itu udah berkali-kali diulang selama berapa tahun gitu ya. Setiap kali turun sedikit, altcoin season. Taunya nggak naik lagi, altcoin season. Di zaman ini masih oke lah ya, sama-sama naik. Cuma lu nggak ngitung aja. Ternyata altcoins lu tuh banyak yang ke-outperform oleh BTC. Begitu ya. Nah tetapi permasalahannya mulai dari April Maret gitu ya di daerah sini. Setiap kali Bitcoin dominance naik tuh nggak berarti BTC juga plus. Seringkali BTC minus. Begitu. Nah BTC minus altsnya lebih parah lagi. Nah itu yang gue bilang. Serem kalau kebanyakan altcoins. Gitu. Sekali lagi ya boleh punya altcoins tapi di awal-awal cycle saat liquidity itu masih nggak ada di market atau kurang lah lebih tepatnya ya, interest rate tinggi, balance sheet rendah, bukan rendah tapi terus turun, itu historically speaking kita harus low on altcoins, itu bukan low lah ya, cenderung lebih kecil alokasinya di altcoins karena resikonya ya historically speaking nggak terlalu menarik begitu. Tapi ya kalau mau ngomong ada nggak bang pengecualian? Ada. Gue pribadi ada kok profit dari pengecualian itu juga. Contoh Solana itu mengalahkan BTC berapa persen, berapa ratus persen bahkan ya. Solana, lalu Toncoin ya, lalu kalau meme coin itu ada PP ya. Terus apa lagi ya? Ada ya ada banyak lah sebenarnya ya. BNB pun kayaknya BNB nyaris ya. BNB nyaris lah ya. Nah tapi itu adalah minoritas. Mayoritasnya itu hancur against Bitcoin. Lo bisa tahu dari mana bang? Ya ini. Karena Bitcoin dominance seperti ini. Kalau lo mau tahu di mana Bitcoin dominance, lo gimana kalau mau tahu BTC itu kalah sama altcoins ya kayak begini. Dump Bitcoin dominance-nya. As simple as that. Begitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Ini news datang dari US ya. Ini Benjamin Cowan nih, salah satu channel YouTube di
Amrik yang gue suka tonton. Ya, ini karena dia tuh suka banget sama data dan jujur gue yang suka data aja kadang-kadang rada pusing nonton dia ya, karena wah dia bisa ngebahas soal Bitcoin dominance tuh kayak 40 menit, 50 menit gitu ya. Tapi gue suka karena pure data, nggak terlalu pakai banyak opini, dia hajar aja data, skenario A, B, C, D. Nah itu mungkin salah satu alasannya kenapa gue juga terinspirasi untuk selalu punya beberapa skenario ya, karena si Ben kawan ini. Tapi ya buat lo yang mau nonton, ya silakan dicoba dulu aja, tapi ya jujurnya rada berat sih kalau mau ngomong ya. Banyaknya berat gitu si pembahasan dia. Nah, dia menyatakan Bitcoin dominance ini bisa mencapai sampai 70% lagi, which is itu seperti di 2000 ini ya. 2020 ya, 2020 sampai 2019. Nah, kalau sampai ke sini di masa-masa QT, seremnya adalah kita relay aja langsung ya. Kita relay bukan relay, kita kita taruh di atasnya Bitcoin USDT ya. Nah, waktu Bitcoin sampai ke sini nih ya, sampai 70%-an, lu bisa lihat BTC udah drop di sini. Ini tuh drop sekitar kayaknya 40 atau ya 40%-an lah ya. Nah, ini yang serem gitu. Saat Bitcoin dominance naik itu nggak pasti Bitcoinnya profit gitu, nggak bisa aja minus gede bahkan 40% di sini. Nah, tetapi di masa-masa sini ya semua udah profit begitu, karena Bitcoinnya rally with the market begitu ya. Nah, tapi ya seperti yang gue bilang, intinya selama masih belum ada liquidity yang cukup ya lo harus siap possibility-nya adalah ya Bitcoin akan mendominasi begitu, karena logikanya orang akan cenderung lebih berani pegang the blue chips. Ini kok kejadiannya mirip kok, di saham juga mirip. Misalkan nih ada perusahaan yang inilah kita anggap misalkan ada apa gampangnya ya, Nvidia lah gitu ya, dia bikin chips. Nah, chips ini kalau misalkan ada pesaing-pesaingnya yang lebih kecilnya lah gitu, kita anggap perusahaan A, B, C, itu di masa-masa kurang liquidity, ya interest rate tinggi dan ini turun dan balance sheet turun, mereka akan sangat outperform oleh blue chip seperti Nvidia dan seterusnya. Nah, tapi saat liquidity udah banyak, orang mau mengambil resiko lebih. Mereka mau beli nih perusahaan-perusahaan yang lebih kecil namanya, tapi peluang untuk cuannya lebih gede. Logikanya sama persis seperti altcoins. Begitu. Cuma perbedaannya di beda market aja, yang satu di saham, satu di kripto. Gitu. Ya. Jadi lagi-lagi ya sebenarnya kalau lo mau belajar, ini pattern tuh ya terulang berkali-kali gitu, dan ada rulesnya gitu. Nah makanya kenapa gue sangat suka dengan data dan fakta, karena kalau pakai feeling itu serem gitu. Lu gini deh, lu kebayang, jangankan trading deh ya, lu kebayang kalau lu kerja gitu ya, lu kerja kebanyakan pakai feeling gitu ya, bos lu negur sedikit, aduh hatiku panas gitu ya, tak kuat, aku ingin memaki, tak bisa gitu. Ya sama, lu saat trading pun jangan terlalu pakai perasaan, jangan baper ya. Ya lu ambil aja pakai data, karena data tuh kan dia kayak benda mati kan, dia nggak peduli sama perasaan lu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit ya. Sekali lagi untuk economic calendar hari ini dan besok belum ada, mulai ada itu hari Rabu. Yang paling rame itu nanti hari Jumat ya. Oke, disclaimer dulu, semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka yang konservatif ya, di 57.637, yang lebih agresif di 56.623. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Posisi spotnya di 56.623, di 52.297, dan di 50.750. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin ya. Nah, selanjutnya untuk di Ethereum, kita bisa di sini posisi short kita masih aman karena daily close jam 7 pagi tadi masih di bawah dari 2617. Jadi ya dipertahankan saja posisi shortnya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka 2552. Untuk posisi spot di 2552, di 2464, dan di 2419. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Nah, masuk ke wejangan dulu nih, wejangan untuk para newbies. Sato bilang ke gua ya, karena gini jujur kalau DM gua pribadi susah ya untuk balas karena gua lebih banyaknya urusan research. Nah, untuk business end tuh banyaknya Sato gitu. Jadi ya yang gua dengar tuh dari Sato kayaknya makin banyak aja nih ya, terutama kalau gua lihat korelasinya itu dengan Bitcoin dominance. Bitcoin dominance naik, BTC turun. Artinya apa? Artinya kan altcoins cenderung menderita kan? Ya kan? Itu korelasinya. Nah, makin altcoins menderita, kalau gue lihat makin banyak orang yang DM ke Sato terutama ya, ngomong aduh bang gila bang posisi gue hancur banget gimana nih bang. Dan yang suka menyeramkannya lagi adalah aduh bang gimana bang pakai duit panas bang, maksudnya gue baru tahu gitu, gue dibilangnya dulu simple cepat ini tuh bakal altcoins bakal altcoin season cepat kaya langsung gitu ya, tapi ternyata enggak bang, ini pakai duit panas gimana ya bang. Kalau pakai duit panas gue sama Satu cuma bisa bilang udah mending tutup posisinya karena lu resiko untuk lanjut lebih dalam tuh masih besar. Begitu kalau misalkan nih gitu ya, misalkan kita udah udah QT udah beres, udah masa QE, US udah mulai money printing, itu masih mending lah, masih ada chance dalam waktu yang nggak terlalu ekstrim jauh. Nah sekarang kita dalam masa-masa ketidakpastian yang ekstrim seperti di 2019, makanya gue udah bahas skenario 2019 ini dari April Maret sebelum bearish. Tujuannya apa? Supaya lu bisa jaga resiko dulu. Nah tapi kan pada faktanya ya banyaknya orang malah waktu di April Maret bilang BTC akan ke 100.000 lah, ke 150, akan nge-pump terus selanjutnya. Kenapa? Karena euforia kan, euforia. Nah, tapi datanya sebenarnya nggak ngomong kayak gitu. Ya, sekarang ya kalau buat lu yang sudah dalam kondisi minus parah dan pakai uang panas, ya sudah itu namanya sudah nasi menjadi bubur. Ya lebih baik lu pertimbangkan tuh cut loss gitu. Karena kan benar-benar kalau panas nih berarti lu perlu dalam waktu dekat kan. Nah, kalau dalam waktu dekat we don't know. Kita masih masa-masa QT. Historically speaking, dari QT ke QE ada koreksi lagi, ada dump lagi. Nah, kalau lu pakai duit panas, makin parah lagi kan konyol. Gitu. Nah, kalau pakai duit dingin, lu bener-bener dingin, lu cuma kayak curhat kesel aja ya udah nanggung gitu. Ya hold aja siapa tahu balik dikit-dikit gitu. Karena kalau lu sekarang cut loss pun lu mau taruh di mana lagi gitu kan, lu nggak ada plan gitu. Tapi kalau duit panas itu beda cerita. Nah makanya gue berkali-kali ngomong 3 golden rules itu bukan cuma hiasan, bukan cuma gue slogan kayak apa ya, slogan buat cuma kayak bagus aja gitu. Ya enggak, itu beneran dipakai ya. Jangan pakai uang panas, itu gue taruh di paling depan karena itu adalah cardinal sin, itu adalah apa ya, satu dosa yang sangat besar di dalam dunia investasi menurut gue. Jangan pakai uang panas. Nggak bisa ya, uang buat dapur, uang buat anak sekolah nggak boleh dipakai, nggak bisa ya. Bahkan gua itu
tipe yang percaya emergency fund aja tuh nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai buat invest. Emergency fund loh. Itu technically duit yang nganggur. Tapi nggak boleh dipakai. Yang kedua, jangan over leverage. Lu udah capek-capek nih ya jaga ini lu wah duitnya sama lu disisihin. Tapi lu terlalu nafsu untuk trading futures. Ujung-ujungnya porto lu yang udah untung di spot lu pindahin. Itu bad banget gitu. Jadi jangan over leverage. Trading futures boleh tapi punya mindset yang tepat gitu. Kalau gue ngelihat trading futures itu sebagai untuk ya tambahan lah gitu. Lu iseng-iseng buat duit rokok lah, buat duit ngopi lah gitu. Nah jangan berpikir bahwa dengan gue trading futures setiap hari gue profit 5%, 10%, kebeli Lambo. Susah, jangan berpikir yang begitulah kalau kata gue ya. Menurut gue itu nggak efektif gitu. Yang ketiga apa? Berpikirlah jangka panjang. Kalau time frame berpikir lu pendek, disitulah lu paling gampang boncos. Dan itu gue rasakan sendiri di awal-awal gue trading. Ya di awal-awal gue trading. Pokoknya makin lu lihat statistiknya deh. Ya trader paling boncos tuh trader apa? Yang paling sering kalah, win rate terburuk adalah scalper. Kenapa? Karena time frame-nya sangat pendek. Nah kalau lu cari investor apa tipe yang paling profitable ya atau trader lah. Kalau investor ya otomatis long term udah kebayang lah ya. Yang lu hold 10 tahun ya. Iya, lu kemungkinan profit itu sangat ekstrim besar makin lu pegang lama. Tapi kalau kita ngomong secara trader, ada disebutnya position trader di mana dia trade per satu business cycle. Itu basically gua in general. Gua tuh lebih ke position trader. Nah, itu secara possibility lu profit tuh signifikan lebih besar dibandingkan lu scalping gitu. Ya, jadi please harus jaga resiko karena Sato bilang ini makin ada aja gitu. Dulu paling ya 2-3 hari sekali ada. Ini kayak nyaris setiap hari ada aja gitu. Bang gimana ya bang? Ya gimana gitu. Kalau pakai duit panas ya udah nasi jadi bubur. Dan seremnya apa? Yang Sato bilang tuh yang pakai duit panas ini banyaknya udah minusnya tuh parah. Artinya apa? Belinya small cap sama mid cap. Nah ini nggak ngerti. Dia coba-coba sendiri atau di-influence sama grup-grup tertentu nggak ngerti. Nah tapi pokoknya intinya itu yang sering kali terjadi. Makin duitnya panas, makin dimasukin ke kripto-kripto yang resikonya ekstrim. Jadi please jaga resiko kalian. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.